tentang pertahanan negara. Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menurut Kaidir Basri, pengertian dari bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan dilandasi dengan kecintaan kepada tanah air, kesadaran bernegara Indonesia, kesadaran berbangsa, keyakinan, dan kesetiaan kepada Pancasila. Bela negara memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya di Indonesia. Dasar hukum tersebut dalam berbagai aturan yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia dan ketetapan MPR. Pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Bela negara dimaksudkan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan semangat patriotisme warga negara Indonesia di tengah ancaman kejahatan terorisme internasional dan nasional, aksi kekerasan berbau sara, pelanggaran wilayah negara, gerakan separatisme, dan perusakan lingkungan. Yang pertama, banyaknya hoaks di media sosial. Saat ini, teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat, sehingga memudahkan banyak orang untuk mengakses dan menyebarkan informasi terkini. Hoaks yang tersebar di masyarakat merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran bela negara. Yang kedua adalah ujaran kebencian yang menimbulkan intoleransi. Adanya kemudahan dalam berinteraksi dengan banyak orang melalui media sosial memberikan kemudahan orang untuk menyebarkan ujaran kebencian sebagai bentuk provokasi. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, sehingga ujaran kebencian akan sangat berpengaruh terhadap semangat bela negara di Indonesia. Yang ketiga adalah banyaknya hoaks yang beredar memberikan dampak pada masalah sosial, kesehatan, dan juga ekonomi di suatu negara. Yang pertama, meningkatkan literasi digital. Dengan adanya literasi, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih bijak dalam menyaring informasi dan tidak menelan mentah-mentah suatu berita yang beredar. Yang kedua, mengembangkan kesadaran akan pentingnya toleransi, terutama dalam menyikapi beragam opini di media sosial. Yang ketiga, mengkampanyekan gerakan anti-hoax agar informasi yang didapatkan oleh seluruh masyarakat adalah faktual. Yang keempat, memfilter berita yang didapat. Kita tidak mampu menghilangkan seluruh hoax yang beredar di masyarakat, namun kita bisa memproteksi diri dengan menyaring berita yang kita dapatkan. Yang kelima, tidak menyebarkan berita hoax. Berita hoax dapat berpengaruh negatif bagi masyarakat dan persatuan negara. Maka dari itu, dengan menghentikan satu berita hoax, kita juga berkontribusi dalam membela negara. Yang pertama, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan jiwa patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, seperti mengikuti upacara dengan khidmat dan berkunjung ke museum sejarah. Yang kedua, membentuk sikap disiplin waktu, disiplin sosial, serta melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang ketiga, membentuk perilaku jujur, tegas, serta melatih ketangkasan dan ketepatan individu dalam beraktivitas sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan iman dan takwa.
Karena dengan dasar iman yang kuat, manusia akan saling menghargai antar sesama tanpa membedakan latar belakang suku dan agama.